Inilah Wanagama, sebuah tempat yang dikenal dengan nama Mission Impossible. Bagaimana tidak? Sebuah tempat yang dulunya tanpa ada kehidupan sama sekali, hanya merupakan batu bertanah, saat ini telah menjadi 600 hektar hutan yang merupakan koleksi berbagai jenis tanaman dari berbagai sebaran alaminya di Indonesia maupun di berbagai penjuru dunia yang lainnya. Wanagama dikenal sebagai miniatur hutan Indonesia karena di Wanagama inilah dibangun konservasi biodiversitas untuk jenis-jenis endemik tanaman-tanaman yang ada di berbagai tempat di Indonesia. Sebagai contohnya adalah eukaliptus dari Kepulauan Indonesia bagian timur serta Papua Nugini dan Australia. Kemudian ada cendana dari Kepulauan Indonesia bagian timur dan berbagai ras lahannya di Gunung Sewu di Jawa. Kemudian kita juga punya ebony yang dikoleksi dari berbagai sebaran alami di Sulawesi, serta ada berbagai macam jenis-jenis lokal lainnya. Wanagama bekerja sama dengan Ekoprint Semilir saat ini sedang mengembangkan sebuah produk yang mengangkat corak khas hutan tropis Indonesia yang dituangkan dalam Ekoprint Wanagama edisi khusus hutan tropis Indonesia. Teman-teman, saat ini kita sudah berada di Ekoprint Semilir, satu wadah Ekoprint yang bekerja sama dengan Wanagama untuk membuat produk yang bercorak khas hutan tropis Indonesia. Saat ini kita sudah bersama dengan Mbak Vira, owner dari Ekoprint. Selamat pagi Mbak Vira. Pagi Bu. Ini kita mau tanya-tanya nih Mbak tentang Ekoprint Semilir. Jadi sebetulnya sejarah Ekoprint Semilir itu sendiri gimana Mbak? Jadi Semilir itu hadir di awal tahun 2018 dengan maksud tujuannya ingin memperkenalkan budaya fashion berkelanjutan di Indonesia, tentunya dengan teknik Ekoprint. Nah waktu itu Ekoprint itu belum terlalu booming karena masuk di Indonesia itu kurang lebih 2016. Akhirnya kita mengembangkan di 2018 karena ini merupakan suatu hal yang baru. Nah terus si Ekoprint itu sendiri itu kan dari pengertiannya sendiri adalah seni olah kain yang memanfaatkan bentuk dan warna daun asli ya. Kemudian langsung daun saja? Iya, daun bagian-bagian. Awalnya daun. Awalnya daun. Habis itu ditransfer ke media kain. Dari situ kami mengeksplorasi dedaunan yang ada di Indonesia dan ternyata nggak hanya daun aja. Ada bisa daun, bunga, bahkan kulit batang pohon itu bisa juga di Ekoprint. Dari situ saya berpikir bahwa ternyata kita bisa mengeksplorasi dedaunan yang ada di Indonesia ini karena kita kan merupakan suatu negara iklim tropis ya, dan kekayaan flora kita tuh luar biasa banyak. Nah dari situ saya berpikir mungkin dari kekayaan flora itu kita bisa mencetak Ekoprint itu dan menghadirkan ke masyarakat dalam bentuk fashion. Menarik sekali. Nah sekarang berarti sudah berapa tahun Mbak, dari tahun 2000? Hampir 3 tahun jalan. Itu produknya udah apa aja Mbak? Nah Semilir sendiri itu fokusnya awal produk adalah tas ya, produk awalnya tas, dan itu pun juga didaftarkannya juga di Haki itu juga tas gitu. Tapi sudah ada Hakinya ya. Oke. Dengan seiring berjalannya waktu kita juga nggak hanya di tas aja, kita ada pengembangan produk seperti di kain, habis itu di scarf, baju, dan sekarang ini juga merambah ke home decor kayak gitu. Iya. Karena menurut saya tuh Ekoprint itu dia bisa menciptakan lapangan pekerjaan untuk orang-orang dengan sektor pasar yang luas gitu. Nggak hanya di fashion aja. Medianya selalu kain atau bisa media lain? Awalnya itu memang pertama
ekoprint itu di media kain, tapi seiring berjalannya waktu juga banyak orang juga mengekspor bahan, khususnya dari bahan kain serat selulosa itu kan banyak banget ya, dari linen, kanvas gitu, sampai goni, bahkan sampai kulit kayu lantung bisa. Kulit kayu, menarik ini. Terus akhir-akhirnya juga banyak yang mencetak ekoprint itu di media keramik, kulit sapi. Kulit sapi ya. Ya itu aja sih sementara ini. Bahkan kertas juga bisa sih. Kertas juga bisa. Ya, jadi makin seru ini ya ngobrol soal ekoprint. Nah, sekarang ini Mbak challenge-nya, apa yang bikin ekoprint Semilir ini beda dengan ekoprint yang lainnya? Yang pertama, kami tuh kalau membuat ekoprint, warna atau tone yang kita hasilkan itu earthy pastel gitu. Jadi berharap yang pakai produk kita itu kan, kita kan berasal dari warna alam. Nah, warna alam tuh identik sama warna yang beladus ya. Jadi ke warna beladus itu kan soft gitu Mbak. Ya, agak letak gitu. Iya. Warna beladus gitu. Nah, tapi tuh dengan ekoprintnya si Semilir, anak-anak muda, generasi muda tuh bisa pakai karena kita hasilin warna ton-ton tuh yang earthy pastel gitu. Jadi anak muda tuh nyaman makainya dan nggak merasa tua banget gitu kalau pakai gitu. Sekarang yang isu terkini nih Mbak tentang konservasi biodiversitas ini kan sebetulnya ini menurut kami ini justru yang mengangkat ekoprint Semilir ini lebih dari yang lain. Jadi mulai tahun 2020 kemarin ya, kan Semilir sudah bekerja sama dengan Wanagama untuk membuat pola khas hutan tropis Indonesia. Nah, ini kan berarti ekoprint Semilir juga concern sekali ke konservasi biodiversitas tanaman hutan Indonesia ya. Nah, ini sebetulnya saya pengen tahu nih Mbak, sejarahnya gimana kok sampai Semilir tertarik untuk kerjasama dengan Wanagama dan kemudian bentuk-bentuk kerjasamanya seperti apa? Jadi kembali ke tadi sejarah Semilir, bahwa kita tuh kan memanfaatkan dedaunan sebagai motif ekoprint. Nah, dari situ kita bisa mengeksplorasi kayak flora yang ada di Indonesia. Nah, tertarik sama Wanagama itu karena Wanagama adalah salah satu wadah di mana itu sebuah miniatur hutan di Indonesia kan. Pastinya di situ ada flora atau istilahnya tanaman-tanaman seluruh Indonesia. Nah, di situ kami menjalani kerja sama dengan Wanagama, berharap kita saling sharing. Jadi misalnya Wanagama punya daun apa, dedaunan apa yang bisa daun, bunga, kulit gitu ya, dedaunan yang bisa produk gitu ya. Apabila itu bisa di ekoprint, itu bisa jadi suatu ini juga sih keunggulan dan storytelling juga untuk baik Semilir maupun Wanagama juga gitu. Nah, sekarang jenis-jenisnya apa aja Mbak yang udah mulai diperkenalkan oleh ekoprint Semilir ini yang berasal dari Wanagama itu? Jadi sementara ini eksplorasi kita sama dari daun-daunan yang ada di Wanagama masih sebatas jati sama beberapa eukaliptus. Nah, tapi kan seiring berjalannya waktu kan kita juga akhirnya sama Wanagama ini kan kayak mempunyai sesuatu ide bagaimana kalau kita mengembangkan dedaunan yang spesies atau khasnya di Jawa ya. Yang seperti kemarin kita lakukan kan, kemarin ada beberapa daun yang kita eksplorasi untuk di ekoprint seperti sawo kecil, kayak gitu. Ternyata mereka kebun juga ya. Itu ternyata ada yang bisa menghasilkan warna dan ada yang tidak bisa menghasilkan warna juga kan dari ekoprint. Jadi memang ekoprint ini sih penuh kejutan karena kita harus banyak juga eksplorasi sama dedaunan yang ada karena nggak tahu dia itu keluar apa enggak gitu. Dan itu banyak sekali jenis-jenis baru dari Wanagama ternyata ya. Nah, itu awalnya cuma daun ya Mbak. Kalau saya awalnya ngamatin kan ini ada produk yang jati semua, tapi variasinya di ukuran besar, sedang, kecil gitu ya, daun jati. Nah, tapi kemudian ada ya hal yang menarik lain, kemarin mulai pakai kulit kayu ya Mbak ya? Iya, jadi dari
Eucalyptus decluta kalau nggak salah itu diambil dari batang kulit yang mengelupas itu. Kita ekoprint itu ternyata bisa dijadikan motif ekoprint juga. Selain pakai kulit decluta, pakai kulit apa lagi Mbak? Apa lantung apa? Enggak sih, kalau kulit kayu lantung itu sebagai medianya, bukan cetakan motifnya. Cetakannya, oke. Ya jadi sebenarnya harapan kami ya, kedepannya nanti kita akan menemukan lebih banyak lagi ide-ide, baik itu mulai dari bahan, bisa bunga, buah, kulit maupun daun ya, dari macam-macam jenis juga yang bisa kita perkenalkan dari Wanagama dengan perantaraan ekoprint Semilir ini, sehingga orang-orang masyarakat kita, bahkan mungkin di luar sana, di luar negeri juga bisa mengenal jenis-jenis hutan tropis Indonesia gitu ya. Harapan kami seperti itu. Jadi kedepannya nanti tidak menutup kemungkinan ada semakin banyak, selain pola juga produk, pengembangan produknya juga. Konservasi biodiversitas jati di Wanagama mulai dibangun sejak tahun 80-an. Nah, jati di Wanagama ini sangat berharga karena ini berasal dari 600 pohon induk yang tersebar di seluruh Indonesia, bahkan juga India, Thailand, Myanmar, dan Cina. Dari ke-600 induk jati yang tersebar di seluruh dunia ini, diambillah anakannya yang kemudian ditanam bersama-sama di Wanagama. Karena itu, bisa kita saksikan tumbuhnya juga sangat beragam. Nah, selain pertumbuhan batang yang sangat beragam, ternyata morfologi juga sangat beragam, baik dalam hal bentuk batang, warna kulit batang, dan juga bentuk serta warna daun. Nah, untuk ekoprint, yang paling lazim digunakan adalah daun jati. Mengapa? Karena daun jati ini bisa menampilkan corak maupun warna yang sangat indah. Jika kita perhatikan struktur tulang daun maupun anak tulang daunnya, nah ini sampai ke
bagian yang terkecilnya ini bisa tercetak dengan sangat jelas di ekoprint. Untuk warnanya juga bisa sangat bervariasi. Daun jati yang sudah tua, ini ketika dicetak di ekoprint dia akan menampilkan warna kekuningan. Nah, yang masih agak muda seperti ini dia nanti akan berwarna kemerahan. Dan yang indah sekali yang masih sangat muda seperti ini, dia akan berwarna ungu tua sampai merah marun. Konservasi biodiversitas eukaliptus telah mulai dibangun di Wanagama sejak tahun 70-an. Kami mengumpulkan 13 spesies eukaliptus yang kemudian ditanam bersama-sama di Wanagama. Ke-13 spesies eukaliptus itu antara lain adalah Eucalyptus tereticonis, Camaldulensis, Deglupta, Pelita, Alba, Brasiliana, kemudian Creba, kemudian Citriodora, Resinifera, dan lain-lain. Dalam perkembangannya ternyata jenis-jenis eukaliptus di Wanagama tumbuh dengan morfologi yang sangat beragam, baik dalam hal daunnya, sangat beragam baik dalam hal bentuk maupun warnanya, atau bahkan juga bunga dan buahnya juga ini sangat-sangat beragam. Nah, selain bunga, buah dan daun, ternyata warna kulit kayunya juga bisa amat sangat beragam. Hampir semua bagian tanaman eukaliptus bisa dimanfaatkan sebagai bahan pencetak ekoprint. Bagian tanaman eukaliptus bisa menampilkan corak maupun warna yang sangat berbeda. Jika kita perhatikan, daun eukaliptus ini punya kandungan warna yang sangat beragam, mulai dari hijau, kuning maupun sampai merah dan ungu, atau bahkan coklat ketika sudah menua. Nah, ketika kemudian digunakan sebagai cap pada ekoprint, maka warna itu juga akan sangat beragam. Nah, kemudian bentuk daun eukaliptus dan struktur tulang daun serta anak tulang daunnya juga amat sangat beragam, dan ini akan menampilkan corak yang sangat indah ketika dimunculkan dalam motif ekoprint.